Perkenalkan, nama saya Sandi Febistika Wijaya. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Hubungan Antara Keharmonisan dalam Keluarga dengan konsep diri pada remaja kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Pertama, latar belakang penelitian, fenomena. Siswa-siswi di SMA Negeri 2 Siborong-Borong tidak memiliki konsep diri yang baik dan berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa konsep diri dan keadaan di dalam keluarga atau keharmonisan dalam keluarga yang dimiliki oleh sampel tersebut adalah baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsep diri pada remaja tersebut, yaitu usia, pendidikan, teman sebaya, lingkungan, dan lain-lain. Urgensi penelitian ini bisa dijadikan bahan edukasi untuk para orang tua terhadap pentingnya membangun keluarga harmonis. Yang kedua, teori. Teori pertama, konsep diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan sebab pemahaman seseorang mengenai konsep dirinya akan menentukan dan mengarahkan perilaku dalam berbagai situasi. Jika konsep diri seseorang negatif, maka perilaku seseorang tersebut akan bersifat negatif. Sebaliknya, jika konsep diri seseorang positif, maka perilaku seseorang tersebut akan bersifat positif. Teori pertama diungkapkan oleh Fitz dan Safelson dalam Yanti 2000. Penjelasan dari teori pertama, konsep diri sangat berperan penting di dalam diri setiap individu karena pemahaman konsep diri menentukan perilaku individu di situasi tertentu. Teori kedua, menurut Gunnarsson tahun 2000, keluarga harmonis adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh kurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, seperti eksistensi, aktualisasi diri, yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Hawari dalam Muslim 2006 menambahkan bahwa keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagai mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita. Maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan. Penjelasan terhadap teori kedua. Unsur keluarga harmonis berupa berkurangnya ketegangan, kekecewaan, menerima seluruh keadaan yang ada di dalamnya, dan keberadaan satu sama lain. Dan setiap fungsi peran dalam keluarga berjalan semestinya. Teori ketiga, Mapiar dalam Maulani 2007 mengungkapkan salah satu masalah yang sering dijumpai di lingkungan keluarga adalah remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sementara orang tua masih takut memberikan tanggung jawab pada remaja. Penjelasannya, salah satu masalah yang sering terjadi di lingkungan keluarga adalah saat remaja ingin menentukan tujuan hidupnya, tetapi orang tua masih ikut campur dan mengatur keputusan anaknya karena takut dan tidak percaya untuk memberikan semua keputusan di tangan anaknya. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis deskriptif, dan asosiatif. Analisa yang digunakan adalah analisa statistik yang menguji hipotesis yang berorientasi korelatif, yaitu melihat hubungan antara keharmonisan keluarga dan dengan konsep diri. Jumlah subjek penelitian, seluruh siswa-siswi kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 2 Siborong-Borong dengan jumlah 582 orang yang terdiri dari kelas 1 berjumlah 284 orang dan kelas 2 berjumlah 298 orang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik sampel kuota, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan jumlah yang ditentukan dan yang penting terpenuhi jumlah atau kuota yang telah ditetapkan. Alat pengumpulan data menggunakan skala psikologi dalam bentuk Likert. Skala yang dimaksud adalah skala konsep diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek diri menurut Berzonsky. Lokasi penelitian SMA Negeri Siborong-Borong, SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Keempat, hasil penelitian.
Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara keharmonisan dalam keluarga dengan konsep diri pada remaja. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi 0,370 titik koma P sama dengan 0,000 titik koma, berarti P sama dengan kurang 0,05. Artinya semakin harmonis sebuah keluarga, maka semakin baik konsep diri yang dilakukan oleh remaja di SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Sebaliknya, semakin buruk dalam keadaan sebuah keluarga, maka akan semakin buruk juga konsep diri yang dimiliki oleh remaja di SMA 2 Siborong-Borong. Hasil penelitian konsep diri remaja kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 2 Siborong-Borong tergolong baik dan keharmonisan dalam keluarganya juga baik. Keharmonisan dengan keluarga memberikan pengaruh sebesar 13,7% terhadap konsep diri dan masih terdapat 86,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi konsep diri adalah lingkungan teman sebaya, usia, dan faktor lainnya. Penelitian yang tidak dilihat sikap hidup, tanggung jawab, kepercayaan diri, kemampuan penyelesaian diri. Menurut hasil penelitian dengan pernyataan bahwa lingkungan pertama memberikan pengaruh mendalam pada diri, yaitu lingkungan keluarga sendiri dan orang tua menjadi faktor utama yang mempengaruhi dasar kepribadian dan gambaran kepribadian seseorang di masa selanjutnya. Sebab pada keharmonisan dalam keluarga dapat dilihat dari nilai empiri sebesar 132,09, lebih nilai rata-rata hipotensinya 100. Demikian pula hal dengan konsep diri, nilai rata-rata empiriknya 148,09, nilai rata-ratanya hipotentiknya 95. Analisa. Yang kelima, analisis. Kelebihan dari jurnal ini adalah saya menemukan pada jurnal tersebut adalah memiliki sumber data yang lengkap dari para analis sehingga dapat membuktikan hasil bahwa keharmonisan dalam keluarga dengan konsep diri pada remaja. Kelebihan dalam jurnal ini juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, penelitian memberikan penjelasan yang mudah dipahami di setiap metode penelitian. Seperti penelitian kuantitatif, analisis statistik, berorientasi korelatif, teknik sampel kuota, skala psikologi dalam bentuk Likert. Semuanya dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangannya, terdapat beberapa tanda baca yang tidak sesuai dengan EGD. Yang kedua, tidak adanya informasi tentang penelitian terlebih terdahulu. Hubungan dengan situasi di Indonesia. Kurangnya edukasi terhadap cara mendidik anak di Indonesia. Tidak sedikit dari warga Indonesia tidak mau belajar bagaimana menjadi orang tua dan untuk keharmonisan keluarga. Kurangnya bekal ilmu parenting, bagaimana sebuah keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep pada individu. Di Indonesia masih banyak orang tua yang memberikan larangan atau sebuah pembelajaran tetapi tidak diterapkan pada dirinya sendiri. Padahal sebuah penerapan di diri orang tua bisa memberikan lebih banyak dampaknya kepada anaknya. Contohnya, sebuah larangan jangan suka berkata dengan nada tinggi, tetapi orang tuanya melakukan pembicaraan dengan nada tinggi di depan anaknya. Contoh kedua, jangan suka berantem, tetapi pada nyatanya orang tua berantem di depan atau terdengar sampai ke kuping anaknya. Hubungan dengan keislaman. Di dalam Islam, keluarga harmonis merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal tersebut bisa menjadi landasan dalam keluarga agar senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi orang tua mendidik anaknya dengan bekal ilmu yang mencukupi karena anak titipan Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan sebuah keluarga yang harmonis
untuk anaknya agar anak bisa tumbuh di lingkungan yang baik dengan dimulai faktor paling terdekat yaitu keluarga. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa keluarga menjadi tempat belajar utama anak-anak. Dari keluarga seseorang mendapatkan ajaran agama Islam untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam keluarga seseorang mendapatkan pembelajaran karakter yang dipengaruhi oleh keluarga. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan salahnya. Terima kasih.